Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan paling utama, marilah sama-sama kita ucapkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkah rahmat dan hidayahnya kita dapat melakukan kuliah pada Google Zoom ini pada sore hari ini. Ya, tak lupa pula sholawat berangkaikan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen pendidikan yang beranggotakan saya sendiri, Hafiza, dan Feni Dwitasari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah saya mempersilakan untuk Feni Dwitasari membawakan materi pertama. Pada Feni Dwitasari, saya berikan kesempatan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan. Menurut bahasa, manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Secara sederhana, manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi dan praktik yang terkait dengan organisasi pendidikan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha-usaha personal pendidikan dalam mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Next. Fungsi manajemen pendidikan. Beberapa definisi menunjukkan bahwa manajemen merupakan suatu perancangan sistematis dalam melakukan kegiatan organisasi. Proses manajemen dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan pada dasarnya merupakan persiapan untuk menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan. 2. Pengorganisasian atau organizing merupakan proses pembagian kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas ini kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, mengalokasikan sumber daya, dan mengkoordinasikannya, dan efektivitas pencapai tujuan organisasi. 3. Pengarahan. Pengarahan merupakan suatu usaha untuk menjaga agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan seperti yang dikehendaki. 4. Pengendalian. Pengendalian di sekolah diartikan sebagai usaha untuk menyatupadukan kegiatan dari berbagai individu atau unit sekolah agar kegiatan mereka berjalan selaras dengan anggota atau unit lainnya dalam usaha mencapai tujuan sekolah. Next. Faktor manajemen pendidikan. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manajemen pendidikan, yaitu 1. Interaksi antar manusia, 2. Iklim organisasi, dan yang ketiga, sistem pendidikan yang dianut atau Sisdiknas. Pengertian manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar prosedur, pengangkatan, pembinaan, penetalaksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Saya kembalikan kepada moderator. Prinsip manajemen pendidikan. Adapun prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang dirumuskan oleh Dulles tahun 1963 dari halaman 13 sampai 17, yaitu 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja.
2. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. 3. Memberikan tanggung jawab pada personal, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat kemampuannya. 4. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologi manusia. Dan yang kelima, relativitas nilai-nilai. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nanang Paksa yang mengklasifikasikan prinsip manajemen ke dalam 3 ranah, yaitu 1. Ranah prinsip manajemen berdasarkan sasaran. 2. Ranah prinsip manajemen berdasarkan orang. Dan yang ketiga, ranah prinsip manajemen berdasarkan informasi. Sekianlah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Feni. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis tenaga kependidikan. Maaf, untuk yang lain boleh di mute dulu suaranya. Oke, saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan seluruh komponen yang terdapat dalam instansi atau lembaga pendidikan yang tidak hanya mencakup guru saja, melainkan keseluruhan yang berpartisipasi dalam pendidikan. Dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama tenaga struktural. Tenaga struktural ini merupakan tenaga kependidikan yang berempati atau menempati jabatan eksekutif, umum atau pimpinan yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Seperti pada tingkat sekolah itu ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Pada tingkat pusat ada menteri, wakil menteri, sekjen atau inspektorat jenderal atau eselon 1, kepala biro atau dirjen atau sesdirjen atau eselon 2, dan juga kabak atau kasubdit, yaitu eselon 3. Pada tingkat wilayah atau provinsi, ada kakanwil atau kepala dinas yang menempati eselon 2, ada juga kormin atau sekretaris kepala dinas yang menempati eselon 2A, dan juga kepala bidang atau kepala subdin, yaitu pada eselon 3. Pada tingkat daerah, ada kepala kantor Kemdiknas, kabupaten atau kecamatan, ada juga kasih urusan kurikulum, dan kasih urusan sarana dan prasarana. Yang kedua yaitu tenaga fungsional, merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengendalikan keahlian akademis kependidikan, seperti guru, pembimbing atau penyuluh atau guru BP, pengembangan kurikulum dan teknologi kependidikan, penilik, pengawas, pelatih, tutor, dan fasilitator, pengembangan pendidikan, dan juga pengembangan tes. Dan yang ketiga yaitu tenaga teknis kependidikan. Tenaga teknis kependidikan ini merupakan tenaga pendidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administrasi, seperti laboran, teknis sumber belajar, pelatih atau olahraga, kesenian dan keterampilan, teknis sumber belajar atau sangat belajar, dan juga petugas TU. Oke, next. Next. Oke, selanjutnya yaitu tugas tenaga kependidikan. Menurut Departemen Pendidikan Budaya pada tahun 1983, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39, yaitu pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Maka
tenaga pendidik mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya, yaitu yang pertama, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua yaitu penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Dan yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban, yaitu yang pertama menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua yaitu mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Baik, sekian materi dari kelompok 8, kelompok 7. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand. Kami persilahkan. Oke, bagi kami persilakan untuk Juhrina Harahap, Ika Milia Wahyuni, dan Wirda untuk memberikan pertanyaannya. Yang pertama yaitu kepada Juhrina Harahap, boleh menyampaikan pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juhrina Harahap ingin bertanya, yaitu untuk memaksimalkan agar tujuan dan fungsi manajemen dapat dilaksanakan dengan baik, perlu adanya manajemen pendidikan. Pertanyaan saya, mengapa manajemen dibutuhkan dalam mengelola pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik? Terima kasih. Maaf, boleh diulangi pertanyaannya? Yaitu mengapa manajemen dibutuhkan dalam mengelola pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Baiklah, terima kasih kepada Juhrina Harahap. Selanjutnya pertanyaan kedua kepada Saudari Ika Milia Wahyuni, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 ingin bertanya, bagaimana pendapat pemakalah mengenai tenaga pendidik yang tidak dapat menjalankan prinsip manajemen pendidikan di era pendidikan online ini, terutama prinsip dalam memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi, kepentingan mekanisme kerja. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Ika Milia Wahyuni. Kepada Saudari Wirda, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih pada moderator. Saya Wirdayanti Sombing ingin bertanya. Tadi pada slide terakhir, itu kan bahas tentang hak yang diperoleh dan kewajiban pendidik. Jika seandainya seorang pendidik tidak melakukan kewajibannya dengan baik, apakah tetap berhak memperoleh hak-hak yang disebutkan tadi? Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Wirda. Untuk teman-teman yang memberikan pertanyaan tadi, boleh
menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan berikan kami waktu beberapa saat untuk menjawab pertanyaan.
Bentar, belum mulai di-record. Bentar ya. Udah bisa dilanjut lagi? Ya Kak, persilakan dulu Kak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jurina. Yang menurut kami, sebagaimana yang telah saya ketahui, manajemen memiliki arti yang luas. Salah satunya adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian suatu aktivitas, di mana inti dari manajemen yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai. Semua aktivitas diorganisir, digerakkan, dan dikendalikan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Maka, dalam konteks ini, manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan perlu, karena terdapat kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata laksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah, yang mana itu bertujuan untuk mendayagunakan tenaga pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Itulah jawaban yang bisa saya beri. Baiklah, kepada Saudari Jurina, apakah bisa menerima jawaban dari kami? Alhamdulillah saya dapat menerimanya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Wirda. Apakah jika seorang tenaga pendidik tidak melakukan kewajibannya, apakah dia berhak mendapatkan haknya? Jawabannya adalah tidak. Karena jika seorang tenaga pendidik tidak hak akan didapatkan jika kita melakukan kewajiban. Jika seorang tenaga kependidikan tidak melakukan kewajibannya sebagai tenaga pendidik, dia bisa dikenakan sanksi atau juga bisa diberhentikan, sehingga haknya tidak bisa dia dapatkan sebagai seorang tenaga pendidik. Baiklah, sekian dari jawaban saya. Bagaimana Saudari Wirda, apakah dapat menerima jawaban dari kami? Oke. Saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Ika Amelia, yaitu mengenai bagaimana jika tenaga pendidik hanya tidak melakukan prinsipnya menjalankan prinsip manajemen pendidikan di era modern ini, termasuk yaitu lebih mementingkan dirinya sendiri. Jika seorang tenaga pendidik hanya terus-menerus mementingkan dirinya sendiri atau memupuk tinggi-tinggi prestasinya, hingga kemudian lalai pada tugas dan tanggung jawabnya, dia termasuk seorang tenaga pendidik yang egois. Maka, jika tenaga kependidikan ini berjalan secara egois, saya ulangi, bagaimana jika tenaga kependidikan hanya mementingkan dirinya sendiri. Sebentar ya. Mohon maaf, tunggu sebentar, soalnya HP saya lagi ada bermasalah sebentar.
Oke, saya akan melanjutkan. Mohon maaf sebelumnya. Tenaga pendidik hanya mementingkan dirinya sendiri, maka dia termasuk dalam tenaga pendidik yang egois. Tenaga pendidik dengan tipe seperti ini tidak akan pernah berpikir alangkah berartinya dia sebagai tenaga pendidik. Kehadirannya selalu dinantikan di kelas untuk melakukan proses pembelajaran. Pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik memang dituntut sikap aktif dari peserta didik dalam proses pembelajaran. Namun, tenaga pendidik adalah fasilitator utama di dalam kelas. Kehadirannya tidak bisa digantikan dengan LKS, bahan ajar, media internet, dan segala media lainnya. Kondisi siswa di dalam kelas sangat heterogen. Perlu kejelian dan kreativitas guru untuk membaca hal tersebut. Jika tenaga pendidik bertindak seperti mementingkan diri sendiri atau egois, maka kegiatan belajar mengajar akan mengalami penurunan, sehingga tenaga pendidik tersebut termasuk tidak melakukan kewajibannya. Jika tenaga pendidik tidak melakukan kewajibannya, tenaga pendidik tersebut bisa dikenakan sanksi atau juga bisa diberhentikan. Demikian jawaban dari saya. Bagaimana kepada Saudara Ika Milia? Apakah dapat menerima jawaban dari saya, dari kami? Terima kasih kepada pemakala, saya dapat menerima jawabannya. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 7. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.